Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sampailah kita pada hikmah nomor 42 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La tashab man la yunghidhuka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab ojo kekancan sira man ing wong la yunhidhu kang ora ngumbregake ka ing sira apa haluhu tingkae man. Wala yadullu lan ora nuduhake 'alallahi ing atase Allah apa maqaluhu pengucape man. Artinya jangan kamu berteman dengan orang yang tingkahnya, yang hal ehwalnya tidak membangkitkan kamu dan ucapannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Jadi yaitu orang-orang yang hal ihwalnya dan himmahnya, cita-citanya tidak bergantung kepada Allah dan ucapannya juga tidak menunjukkan kepada Allah. Ucapannya misalkan hanya selalu masalah dunia, omongan-omongannya hanya tentang bagaimana cara mencari rezeki, bagaimana cara ini, cara itu. Itu sebagai seorang murid, kita tidak baik berteman dengan orang yang seperti itu. Walaupun dia itu ahli ibadah, walaupun dia ahli zuhud, tetapi ketika dia tidak bisa membangkitkan kita untuk semakin mendekat kepada Allah, maka berteman dengan orang yang semacam itu tidak baik. Dan tentunya ketika orang yang kita jadikan teman itu selevel dengan kita, itu tidak membahayakan. Artinya la yadurru wa la yanfa'u, tidak ada manfaatnya tapi juga tidak berbahaya. Tetapi yang berbahaya adalah apabila kita berteman dengan orang yang lebih jelek, karena dia akan menarik kita pada kejelekan. Almar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu dilihat dari agamanya temannya, dilihat dari temannya, apakah dia orang baik atau orang jelek. Itu mudah sekali dilihat dari pergaulannya. Ini secara rata-rata ya, rata-rata kalau orang baik akan bergaul dengan orang baik, orang jelek akan bergaul dengan orang jelek. Kemudian dilanjutkan pada hikmah berikutnya, rubama kunta musian fa'arakal ihsan minka suhbatuka man huwa aswa'a halan minka. Rubama kunta, terkadang ana sapa sira ana iku musian, wong kang nglakoni ala, fa'ara mongko merwake ka ing sira al ihsana ing gawe bagus mingka saking sira apa suhbatuka kekancan ira man ing wong huwa kang utawi man iku aswa luweh ala apane halan tingkae mingka saking sira. Artinya terkadang kamu berbuat buruk, tetapi karena pertemananmu dengan orang yang lebih jelek darimu, maka perbuatan burukmu itu diperlihatkan kepadamu sebagai perbuatan baik. Jadi terkadang ketika seseorang itu berteman dengan orang-orang yang tidak baik, itu walaupun kita berbuat sebenarnya tidak baik, tapi karena standarnya adalah teman kita yang lebih jelek, maka dianggap sudah baik. Jadi
Jadi misalkan ada satu kelompok pemuda yang terbiasa mabuk-mabukan, terbiasa main perempuan, mencuri dan lain sebagainya. Kemudian kamu bergaul dengan mereka hanya ikut mabuk saja, hanya ikut jalan-jalan, tidak ikut mencuri, tidak ikut main perempuan. Itu penilaian kamu sudah termasuk baik loh. Saya hanya paling ikut minum saja, ikut mabuk saja. Jadi perbuatan mabuk itu yang sebenarnya juga jelek, tapi karena teman-teman kamu lebih jelek lagi, maka kamu menganggap itu suatu kebaikan. Jadi ini adalah pengaruh suhbah. Jadi alasan kenapa kita harus hati-hati dengan teman ini, memilih teman. Beliau Nabi Muhammad bersabda, innama mathalul jalisi shalih wa jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma ayyuhrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinatan. Jadi perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh dan orang yang berteman dengan orang yang buruk itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak misik dan berteman dengan orang peniup api atau pandai besi, itu yang meniup api. Maka penjual misik itu ada kalanya kamu akan diberi minyak misiknya itu, ada kalanya kamu akan membeli darinya, atau paling tidak kamu akan mendapatkan bau wangi darinya. Sedangkan kalau kamu berteman atau duduk bersamaan dengan peniup api atau pandai besi, ada kemungkinan pertama kamu terbakar oleh api itu, ada kemungkinan kalau tidak ya paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak ya, dari api itu, dari asap itu. Dari di sini betapa pentingnya kita untuk memilih teman, terutama teman seperjuangan, teman kita bersama-sama untuk membangkitkan diri kita agar bisa taqarrub dengan Allah. Itu tentunya memilihlah teman, kalau bisa ya yang lebih tinggi dari kita. Kita harus mengusahakan mempunyai teman yang lebih baik dari kita agar kita bisa tertarik, agar kita bisa ketarik dari pertemanan ini, bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya kira cukup sekian. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hikmah-hikmah ini dan kita bisa menjadi manusia yang semakin hari semakin lebih baik dan akhirnya meninggal dalam keadaan yang terbaik atau husnul khotimah. Amin Allahumma amin.